Dari Gerasa Kelas Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom kekasih Tuhan, saya Ji Bunci dari GMS Gereja Maur Sharon. Reflection siang hari ini kita akan berbicara mengenai iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah kekasih Tuhan, kalau saat ini keadaan seperti ini, orang berimanlah yang bertahan. Jadi orang itu kalau punya iman, maka orang itu akan bertahan di masa apapun. Jadi di season apapun di dalam hidupnya, dia akan bertahan. Kita akan baca di Yakobus 2 ayat 14 sampai selesai ya perikopnya. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga bahwa halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanku. Kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan iman itu menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Nah kekasih Tuhan, sekarang kita semua kan pasti ngomong, saya ini orang beriman, saya ini adalah murid-murid Tuhan, orang yang percaya Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi kita saat ini merenung sejenak bahwa sesungguhnya termasuk saya ya, apakah iman kita itu adalah seperti tubuh yang mati, atau seperti iman yang tidak sempurna? Artinya iman itu kosong, tidak ada perbuatan dalam hidup kita. Apakah iman ini bekerja sama dengan perbuatan, lalu menjadi iman yang sempurna? Sempurnanya tentu tanda kutip, bahwa yang membuat kita sempurna adalah Tuhan, ya kan? Yang membuat kita bisa berbuat ini itu adalah Tuhan. Tetapi sekali lagi Tuhan itu gentle sekali. Dia itu tidak pernah memaksakan manusia sebagai robot. Saya sangat yakin itu bahwa manusia diciptakan dengan kehendak super bebas. Jadi Tuhan itu menuntun memberikan Roh Kudus. Kalau gitu ngapain juga diberi Roh Kudus? Diprogram saja kan bisa. Manusia tidak bisa berbuat dosa, atau manusia tidak bisa mendukakan Tuhan. Tetapi manusia ini benar-benar diberikan jiwa, pikiran, kehendak, perasaan, tetapi diberi penolong. Karena di dunia ini ada kerajaan setan, maka
Harus ada roh yang jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kita. Tetapi sekali lagi, perbuatan apa yang harus kita lakukan itu tergantung dengan kita, gitu ya. Nah, kekasih Tuhan, kalau saat ini keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Semua tidak menentu. Tentunya kalau mau direnungkan dari dulu juga semua tidak menentu. Jadi satu langkah ke depan juga nggak tahu. Pengusaha besar ratusan triliun satu hari pun bisa bangkrut. Saya punya teman, kakeknya itu propertinya banyak, bukan rumah tapi gedung-gedung besar ya kan. Suatu hari dia olahraga, jogging, nggak tahu pagi atau sore, kayaknya sore, tahu-tahu stroke, dan sampai sekarang masih hidup, tetapi sudah nggak bisa berbisnis lagi. Jadi memang anak cucunya sampai sekarang masih oke ya kan, penerusnya oke ternyata. Jadi tetapi kan tidak bisa menikmati apa-apa. Jadi hidup ini tidak menentu banget. Jadi di dunia ini sangat diperlukan iman. Tetapi iman yang ada perbuatan. Nah, kekasih Tuhan tuh ngomong gini, di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Artinya kita pun punya iman percaya itu karena kasih karunia, ya kan. Kita menjadi orang-orang pilihan, sehingga kita dengan mulut kita, dengan hati kita, kita bisa mengaku Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Dan kita diberi Roh Kudus untuk kita bisa mampu, ya kan. Roh kita manunggal dengan Roh Tuhan. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, maka kamu bisa berbuat macam-macam, berbuat hal yang baik-baik. Tuhan ngomong, di dalam aku kamu bisa berbuah. Ada 9 buah, 9 macam buah itu: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, kesetiaan, gitu ya. Jadi kurang satu, saya lupa. Jadi kita ada 9 manifestasinya ketika kita dekat sama Tuhan. Jadi iman kita ini pemberian, ya kan. Jadi kita dianugerahi, tetapi kita diminta untuk melakukan. Sepertinya kalau saya sebetulnya bukan seperti ini juga, tapi ini analogi gampang-gampangan, ya kan. Perbuatan kita ini 1 dikali 100 kasih karunia Tuhan, maka kita akan jadi sempurna. Jadi kehidupan kita bisa bersinar, bisa jadi terang, bisa jadi garam, bisa memberkati. Tetapi kalau misalnya Tuhan itu 100, tapi kita 0, gak mau melakukan apa-apa, ya artinya iman kita benar-benar kosong. Dan kita ini menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, menyia-nyiakan iman yang Tuhan berikan, agar kita, iman percaya kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi seperti itu. Nah, saat ini saya minggu lalu dengar cerita dari Kak Ruth Julia, ya kan. Jadi dia ngomong gini, suatu hari ini kisah nyata, ada seorang mau bunuh diri, kemudian sudah niat banget, kemudian dia datang ke konselor, kemudian konselornya ngajak omong sebentar, lalu sama konselornya dipanggilin pembantunya atau pelayannya atau apa ya, orang yang bekerja di sana, ada ibu-ibu tua gitu. Mbok gitu ya, sini mbok gitu ya. Akhirnya mboknya datang ngomong-ngomong sama orang yang depresi ini. Lalu mboknya ini cerita kesaksian, ternyata konselornya itu tahu bahwa mboknya dulu ini orang yang juga mau bunuh diri, bahkan sudah niat banget, bahkan sudah beli racunnya gitu ya. Jadi terus waktu dia kan, karena kasusnya sama gitu ya, kehilangan suami dan kehilangan anak dalam waktu yang sama. Jadi dia merasa, karena harapannya, makanya kita harapan hanya Tuhan saja, jangan kepada uang, jangan kepada pekerjaan, nama baik, keluarga, orang-orang yang kita harapkan. Jadi harapkan kepada manusia tuh sedikit demi sedikit kita hilangkan, sampai benar-benar kita ini hanya berpegang sama Tuhan. Karena kalau pegangan kita sama yang selain Tuhan, itu akan satu persatu akan meninggalkan kita. Orang yang kita sayangi nggak hidup kekal di bumi ini. Pekerjaan kita juga nggak kekal. Kalau sekarang ini banyak pekerjaan yang survive gak karu-karuan, ya kan, bahkan ada yang tutup.
Seperti itu. Nah, karena seorang ibu ini berharap sama suaminya dan anaknya tentunya. Normalnya seperti itu, ya kan? Makanya kita jadi yang nggak normal, ya kan? Jadi pikiranku bukan pikiranmu. Jadi kalau kita orang lain menganggap kita bodoh karena kita mengikuti Tuhan, memang seperti itu harusnya, ya kan? Dunia itu beda sama cara Tuhan gitu. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau dunia ngomong itu bahasa anunya ya, bahasa kerennya bocengli itu ya. Tampar pipi kiri ya, lari. Paling enggak ya, kalau enggak bales ya, lari. Jangan tambah kamu baik. Kalau kamu diminta bajumu, kasihkan jubahmu. Berbuat baiklah kepada orang yang jahat sama kamu. Ini sama sekali bukan prinsip dunia, ya kan? Jadi ya sekali aja, jangan ada kedua kali. Tapi Tuhan ngomong 7 kali 70 memaafkan. Jadi kayak memang Alkitab ini beda sama dunia. Jadi kalau kita mengharapkan, ya mengharapkan Tuhan saja. Memang normalnya orang-orang pada umumnya akan ngomong, ya gak bisa, kita harus mengharapkan anak gitu ya. Tapi ada orang yang lebih tingkatannya lebih tinggi, ya jangan mengharapkan anak, tapi mengharapkan yang lainnya. Jadi ayo kita belajar hanya mengharapkan Tuhan. Nah, si ibu ini, anaknya sama suaminya meninggal dalam waktu yang sama, si mboknya juga sama. Dulu suaminya meninggal dan anaknya meninggal dan dia tuh depresi banget dan dia merasa gak ada gunanya lagi. Aku dulu hidup untuk membesarkan anak, sekarang anakku belum besar sudah mati dan aku sendirian gak ada suami. Ya apa ini hidup ini? Lalu dia sudah beli racun. Kemudian dia dengar ada suara meow, meow di depan pintu, ya kan. Nyata dia ini penasaran, wah ada kucing, ya kan. Ya dia menunda bunuh dirinya. Kemudian dia keluar, dia lihat anak kucing itu lagi kehujanan atau basah gitu ya. Terus dia ambil, dia lap-lap gitu ya, dia handukin atau dia bersihin. Kemudian kayak dia tuh merasa gini, kok aku merasa sukacita ya, kok aku merasa kayak hidupku ini gak kosong melompong gitu ya. Tadinya tuh gelap suram seperti mendung mencekam gitu ya, tahu-tahu kok sudah ada cahaya cerah gitu ya, kayak ada pelangi gitu ya. Terus nyata singkat cerita dia membatalkannya karena dia merasa kalau orang itu lagi susah, orang itu berbuat baik, kayak dia itu susahnya akan hilang. Nah, Tuhan tuh baik, makanya Tuhan tuh ngomong kasihlah, 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 berbuat kasih. Tentunya kalau kita mengasihi manusia atau mengasihi musuh kita, bahkan akan Tuhan ngomong kamu akan jadi saluran berkatku. Artinya kamu lah saluran. Kalau kita saluran ini kita dilewati Tuhan, berarti kita dilewati sukacita Tuhan, dilewati damai Tuhan, dilewati mujizat dari Tuhan, dilewati keajaiban Tuhan, dilewati kesembuhan dari Tuhan, dilewati yang ajaib-ajaib dari Tuhan. Kita nih, hidup kita jadi ajaib. Kalau kita nih berbuat kasih, kita jadi saluran berkat. Nah sekarang kita, kalau saat-saat seperti ini, kalau kita terpuruk, stres, bahkan depresi, karena kita memikirkan masa depan kita hancur, anak-anak gak bisa sekolah, di auto debet sama sekolahan, sama orang tua, rekeningnya dikosongi semua. Terus nanti nunda, gak bisa bayar, kerjaan sudah gak ada. Terus nanti sekolahnya anak bagaimana, sekarang daftar ulang bagainya, macam-macam lah ya, stres. Nah sekarang kita ini cuma butuh dilewati oleh Tuhan. Maka Tuhan tuh ngomong, kalau kamu percaya aku, kamu harus punya perbuatan. Memang beneran, kita ini kalau bangga-bangga dengan perbuatan kita, Tuhan ngomong perbuatan baikmu seperti, bahasanya ya, kain pembalut wanita. Jadi kebaikan kita itu di hadapan Tuhan itu kayak, kamu mau membanggakan kebaikanmu. Kebaikanmu tuh dibanding ya dengan dosa kita, ya sudah nggak ada. Orang ngomong kalau mau masuk surga kebaikan harus lebih banyak dari kejahatan. Sudahlah, pilih orang yang paling saleh sekalipun, di total pasti kalah, kebaikannya pasti kalah dengan kejahatannya. Pikiran manusia tuh, daging itu cenderung jahat, cenderung egois seperti itu. Nah tetap kebaikan kita ini tidak bisa dibangga-banggakan. Tapi Tuhan tuh ngomong gini, aku tuh ingin bekerja sama, aku tuh ingin menyertai setiap langkahmu. Berarti kan kita melangkah. Kekasih Tuhan, mari kita saat ini, meskipun kita stres, meskipun kita tertekan, terpuruk,
Mungkin dokter ngomong kita depresi, ya kan? Di tangan Tuhan semuanya bisa pulih. Tuhan itu ngomong, yang saya seneng ya di bahasa Inggrisnya, is there anything too hard for me? Adakah sesuatu yang terlalu sulit buat aku? Yang terlalu sulit ya nggak ada lah bagi Tuhan. Tuhan tuh bisa membuat apapun sembuh. Kesembuhan dia demonstrasi waktu Tuhan hidup. Dia juga demonstrasi yang mati, yang busuk. Yang busuk itu bukan sembuh satu item tubuh ya, satu part anggota tubuh, tapi ini sudah busuk semua lo sembuh jadi baru. Jadi apa saat ini yang busuk? Bisnismu, keluargamu mungkin porak-poranda, anakmu marah-marah, tidak mengerti keadaan orang tua, atau orang tuamu saat ini sakit, sudah nggak ada uang lagi untuk berobat, atau istrimu marah-marah karena keadaan seperti ini, atau apapun lah ya, sampai kerusakan bisnismu hancur, karyawanmu semua PHK, ini nggak tahu bayar THR seperti apa. Is there anything too hard for me? Gitu ya. Tuhan tuh ngomong, adakah yang terlalu sulit bagi aku? Datang kepada aku saja, nanti semuanya pulih. Tapi kita mesti melakukan, kita percaya, tapi Tuhan senang kalau kita melakukan bagian kita. Yaitu kita jadi saluran berkat. Yaitu kita jadi tangan kita nih terulur untuk melakukan kasih, meskipun kita sepertinya kekurangan kasih. Karena kita nih melakukan dengan modal Tuhan. Kita ini melakukan bukan dengan modal sendiri. Kita memang nggak ada modal lah, nggak mampu. Kita ini memikirkan diri sendiri, sudah kita mencekam kehidupan kita, sudah nggak mampu. Nah, langkah-langkahnya saat ini adalah kita membangun mezbah kita. Sudah nggak ada cara lain, sangat nggak ada cara lain. Saat kita mau berbuat baik, berbuat ini dan itu, tanpa kita mendekatkan diri sama Tuhan, itu sangat nggak bisa. Saya ini kalau ketemu orang baru atau ketemu orang yang man of God ya, orang yang dipakai Tuhan, saya ini seneng tanya-tanya. Jadi saya ini kalau tanya-tanya sama orang yang deket sama Tuhan, pasti ada momen-momen ketika dia jauh sama Tuhan. Lalu ketika orang itu mulai dekat sama Tuhan, hidupnya itu nggak lancar, tapi hidupnya itu berkemenangan. Jadi ada halangan, berkemenangan, dilewatinya dengan cerita yang ajaib seperti itu. Tetapi sebelum dia terima Tuhan, banyak mencekamnya, tetapi tetap ada halangan, tetapi dia menceritakan hancur. Jadi kayak orang itu, termasuk mama saya sendiri. Jadi kalau sebelum mama saya suka bersekutu dengan Tuhan, sekarang ini mama saya ini ya masih muda ya, belum umur 70. Pagi pasti ramai di rumah karena mama saya nyembah. Sore malam dia nyembah lagi, ramai sampai setengah jam. Terus dia baca Alkitab setengah jam, bahkan lebih. Alkitab bahasa Inggris saja dibaca sama dia ya kan, sambil ada kamusnya. Jadi dia rindu sama Tuhan. Jadi dulu sama sekarang saya saksi hidup beda. Mama saya kalau zaman dulu, kalau nggak mendekat sama Tuhan, pakai usahanya sendiri, sulit. Di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Sulit kalau mau diceritakan ya. Hancur mama saya zaman dulu ya. Jadi sampai harus terbang ke luar negeri, jadi pembantu rumah tangga, tidur di gudang, barangnya banyak, dia dicelempetan ya bahasa Jawanya ya. Jadi tidur di sana, jadi meninggalkan ketiga anaknya, dan endingnya dia kalah. Dia kayak apa ya, dia itu kekalahan demi kekalahan. Jadi tiap ada halangan, dia selalu tampil untuk menjadi kalah gitu ya. Karena gak bisa di luar Tuhan. Apalagi alam bawah sadarnya isinya berantakan gitu ya. Jadi isinya itu kayak trauma-trauma yang ngaco-ngaco gitu. Wah, tambah keren. Kalau dari kecil sampai besar dipelihara dengan sangat baik, alam bawah sadarnya isinya baik, memorinya baik, mungkin masih bisa agak lebih baik. Tapi di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Beneran kekasih Tuhan. Saat ini langkah pertama, mari kita bangun mezbah kita. Aku sudah mezbah, aku pagi siang malam aku sudah mencari Tuhan, tetapi hidupku kok seperti ini, ngaco gini, tambah lama tambah hancur gini. Saya nggak pernah menjumpai
orang yang benar-benar mencari Tuhan, berarti nggak benar-benar ya, tetapi setiap orang pasti ada halangannya, ada rintangannya. Tapi kalau orang itu ketemu sama Tuhan di dalam mesbahnya, di dalam hubungannya sama Tuhan, dia akan melompati setiap rintangan itu, dia akan tampil lebih dari pemenang. Jadi harus introspeksi lagi, apakah kita ketemu sama Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita ketemu sama Tuhan? Kalau diajarkan ya di Alkitab, dasar-dasarnya ya, masukilah gerbangnya dengan ucapan syukur. Kita masuk ke hadirat Tuhan, jangan demo langsung. Tuhan, kenapa Tuhan? Langsung kita ngangkat-ngangkat spanduk ya, turunkan harga barang ya kan. Langsung protes-protes. Baru masuk sudah minta-minta ya kan. Gitu loh. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi muji Tuhan, dikuduskanlah namamu, indah-indah dulu. Kan itu kan pintu gerbangnya. Kita mau ngomong sama orang itu ya to the point, tapi sikap hati kita ini benar-benar kita ini menghormati. Kalau kita nggak mengucap syukur, berarti kita ini nganggap Tuhan tuh salah ngatur hidupku. Dan Tuhan ini nggak benar. Kalau kita ngomong Tuhan nggak benar, bagaimana kita bisa mendapatkan mujizat dari Tuhan? Sedangkan kita sudah nggak setuju, Tuhan ini nggak benar, apapun ya nggak benar gitu ya. Kalau kita protes, kalau kita sepertinya nggak terima, berarti kan Tuhan, sebetulnya kalau ada pemilu itu aku boleh milih Tuhan, aku pilih Tuhan yang lain gitu. Jadi kayak dia tuh nggak terima gitu. Jadi kita masuk mesbah kita dengan ucapan syukur ya, dengan puji-pujian, nyanyi, nggak harus suara enak juga, 1-2 lagu ya kan. Kita nyembah, kalau bisa bahasa roh, kalau nggak bisa ya kita bermazmur kayak seperti Raja Daud. Tuhan, Kaulah gembalaku Tuhan, takkan kekurangan aku, Kau menyegarkan jiwaku Tuhan. Jadi kita memuji-muji Tuhan. Kemudian terakhir bolehlah minta-minta. Tuhan tuh yang ngajar juga. Berilah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Cukupnya tuh cukupnya Tuhan ya kan. Tuhan kalau memberi kita cukup tuh ya, karena Tuhan tuh kalau cukup ya lebih 12 bakul itu ya. Artinya Tuhan tuh, siapa sih orang tua yang gak suka lihat anaknya senang ya kan. Apalagi orang Bapa di surga, orang tua yang sempurna, orang tua yang di bumi yang nggak sempurna aja. Ini bukan ngomong yang jahat loh ya, yang psycho dan sebagainya ya, ini ngomong lain ya kan. Tapi yang normal saja itu, saya kalau lihat gak usah orang tua. Saya tadi sebelum siaran saya ngomong-ngomong sama satu bos itu punya 500 penjahit yang ada satu penjahitnya itu dikasih rumah, dikasih tanah, beberapa tanah, karena dinilai orangnya itu kayak loyal, setia dan sebagainya. Loh, bos yang di dunia aja tahu memberikan yang baik bagi anak buahnya, apalagi Sang Pencipta kita, Tuhan kita kan ini hambanya ya kan, juga kita anaknya. Nah, itu pasti akan memberikan yang terbaik, yang sangat terbaik. Nah, hanya kita bangun mesbahnya yang sesuai Alkitab ajarkan. Seperti itu. Yang pertama, kita bangun mesbah kita pagi, siang, malam. Kita renungkan firman-Nya. Karena kalau nggak punya firman, kita nggak punya deposito firman, pasti kita kalah. Pasti kayak ada pencuri, pembunuh, pembinasa itu akan benar-benar mencuri, membunuh, membinasakan kita, harapan kita, iman kita. Kayak ketakutan itu nggak ada vaksinnya. Vaksinnya adalah firman Tuhan. Seperti itu. Jadi vaksinnya itu sudah ketemu ya kan, yaitu firman Tuhan. Nah, yang kedua, kita harus berbuat baik. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita berbuat baik saat ini dengan sisa-sisa kekuatan kita. Bukan cuma kita berbuat baik, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak harus dengan uang kan, dengan nolong apalah ya. Jadi membersihkan rumah, membersihkan misalnya tempat tidurnya nenek atau kakek atau apa. Pokoknya kita terus saja berbuat baik. Kayak kita ini, ayo Tuhan, aku mau jadi saluran berkat-Mu Tuhan, supaya kita berbuat baik sama pegawai kita. Memang kita ini bukan Tuhan yang sempurna yang bisa memberi gaji dan sebagainya, tapi kita ini kayak mau berkorban untuk orang lain. Sudahlah, dengan sisa-sisa kekuatanku, aku akan tolong pegawai-pegawaiku supaya dia juga bisa makan, supaya aku akan carikan jalan. Nah, seperti itu maka kita akan mendapat mujizat. Nggak mungkin ya kan, nggak mungkin orang yang memikirkan orang lain, dia itu kayak mengasihi orang lain, dia itu kayak
ingin supaya menjadi terang dan garam, supaya banyak orang itu nanti lihat Tuhan lewat hidupnya, lalu orang itu diselamatkan. Nggak mungkin nggak ditandani. Rumput aja sepertinya nggak ada gunanya ya ditandani. Burung itu ada gunanya sih, ya kan, untuk menghibur manusia. Itu pun dipelihara sama Tuhan. Apalagi umatnya yang melakukan kehendaknya, yaitu mengasihi, pasti ditandani. Kalau gembala saya ngomong ya, Pastor Philip ngomong, sudah lakukan saja bagian kita, nanti ya sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, kayak kita nih kalau noleh ke belakang ya, iya ya, krisis demi krisis, masalah demi masalah, semua terlewati dengan baik bersama Tuhan. Jadi kayak pertolongan Tuhan itu selalu ada, tepat pada waktunya, tepat pada waktunya, tepat pada waktunya. Amin, kasih Tuhan, katakan amin. Tapi kita benar-benar kayak menjadi rekan sekerja Tuhan. Mari kita jangan berhenti berbuat kasih karena kita, aku nih susah, mikirin diri sendiri aja belum benar, apalagi mikirin. Sudah, itu salah, itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang dicontohkan sama Tuhan, ya kan? Ketika dia dipukuli, ketika dia disalib, dia masih ngomong, Yohanes, ini ibumu, ibu ini anak. Masih kok bisa mikiri orang. Dia itu sudah sakit semua. Harusnya normalnya dia tuh, karepmu lah, kamu melo siapa lama ya kan, aku nih soros setengah mati, kepalaku disawakit. Ini mbahnya pusing ya kan, bukan cuma pusing. Jadi kayak gak mikiri, tapi dia tuh masih mikiri orang lain. Nah, kasih Tuhan, mari kita meneladani, termasuk nabi-nabinya, rasul-rasulnya tuh ketika harus sengsara pun di penjara, dia masih nyanyi, dia masih berdoa, dia masih nulis surat menguatkan orang lain dengan sisa-sisa kekuatannya. Ayo saat ini dengan sisa-sisa kekuatan kita masih bisa berbuat baik, mendoakan orang, menguatkan orang, menolong orang dengan apa yang ada. Misalnya kita ada beras 25 kilo, kita lo ngasih 1 kilo, 2 kilo untuk orang yang perlu tuh, yang benar-benar kelaparan, yang hari ini makan apa, bisa, kita masih bisa berbuat baik. Saudara kita ceki semua baik-baik saja atau bagaimana, seperti itu. Nah, itu perbuatan baik yang Tuhan inginkan. Sambil kita juga beriman akan pulih. Kita nih sekarang mundur sepertinya ya, mundur 1 langkah. Kita belajar banyak hal, kita survei, kita siapkan yang tukang masak, kita siapkan menu-menu baru, yang pengusaha siapkan nanti produk-produk akan di launching seperti apa. Kita tetap benar-benar menyiapkan sambil kita beriman keadaan akan pulih. Lalu kita jalan, kita sudah siap, kita langsung siap untuk tangkapan berikutnya. Jangan kita nganggur-ngangguran, jangan buang-buang waktu, karena waktu ini adalah juga kasih karunia yang Tuhan berikan. Jangan disia-siakan. Ya kasih Tuhan, jadi tetap beriman, bangun mesbah kita sama Tuhan, karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa, tetapi di dalam Tuhan kita bisa berbuat apa-apa. Jangan kita nggak berbuat apa-apa saat ini dengan alasan kita susah, kita stres, seperti itu. Kita tetap berbuat baik bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Siang hari ini ajari kami Tuhan, untuk kami benar-benar Tuhan menjadi alat-Mu di segala musim Tuhan. Saat ini kalau banyak orang Tuhan, atau termasuk kami Tuhan, mengalami musim-musim yang gak enak sepertinya Tuhan, tetapi kami mau Tuhan, kami tetap Tuhan berada di ladang-Mu Tuhan. Kami tetap bekerja Tuhan untuk menjangkau Tuhan banyak jiwa, supaya banyak orang diselamatkan Tuhan, supaya banyak orang Tuhan akhirnya nanti Tuhan masuk surga lewat kehidupan kami Tuhan. Tuhan, Kau pakai kami dengan sisa-sisa kekuatan yang ada. Engkau akan sanggup Tuhan menjadikan lebih 12 bakul Tuhan, dengan apa yang kami punya saat ini, yang mungkin cuma sedikit Tuhan, gak masuk akal Tuhan, untuk bertahan kami makan saja, hidup aja gak bisa. Tapi bersama Tuhan kami mengucap syukur dengan apa yang ada, dan kami melakukan iman kami Tuhan, melakukan langkah iman kami, yaitu kami mengasihi orang lain Tuhan. Tuhan, urapi kami, mampukan kami Tuhan, pakai kami Tuhan di masa ini Tuhan. Kami mau Tuhan, kami tetap berbuah Tuhan pada musim ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah damai sejahtera Allah, sukacita Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap melingkupi kita semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin.